Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Jalan ini dulu bukan tempat berbagi, tapi tempat orang menukar nyawa dengan kekayaan. Malam ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah pintu goib ditutup selamanya, dan siapa sosok terakhir yang muncul sebelum semuanya benar-benar berakhir. Langit sore itu berwarna kelabu seperti kain tua yang lama tergantung tanpa dicuci. Angin berembus pelan, membawa aroma debu dan sisa hujan pagi. Jalanan utama menuju desa tampak lengang, seakan seluruh penduduk sepakat menghindari jalur tersebut ketika matahari mulai turun. Aku berdiri di pinggir aspal bersama 3 teman relawan, Raka, Mira, dan Dimas. Di tangan kami terdapat kotak-kotak makanan berbuka yang tersusun rapi dalam kardus coklat. Setiap kotak berisi kurma, air mineral, dan kue sederhana. Kegiatan ini seharusnya membawa rasa bahagia, namun suasana sekitar justru menghadirkan perasaan seperti berjalan di lorong rumah sakit kosong. Lampu jalan menyala satu persatu, seperti mata yang terbangun dari tidur panjang. Di kejauhan terdengar suara klakson samar, lalu menghilang di telan angin. "Kenapa tempatnya di sini?" tanya Mira lirih. Raka mengangkat bahu. Katanya banyak pengendara lewat, biar bermanfaat. Aku tidak menjawab. Pandanganku tertuju pada sebuah papan tua di pinggir jalan bertuliskan peringatan kecelakaan. Catnya sudah terkelupas, namun kata-kata hati-hati masih bisa dibaca. Rasanya seperti melihat bekas luka di kulit seseorang yang sudah lama sembuh, tetapi tetap menyisakan cerita menyakitkan. Beberapa menit kemudian, seorang pengendara motor berhenti. Helmnya kusam, jaketnya basah oleh keringat. Aku menyerahkan 1 kotak takjil. "Terima kasih," ucapnya singkat sebelum melaju pergi. Semua terlihat normal, sampai seorang pria muncul dari arah tikungan gelap. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket hitam tanpa logo. Wajahnya tertutup bayangan pohon. Ia berjalan tanpa suara, seolah sepatunya tidak menyentuh tanah. Aku memberinya 1 kotak makanan. Tangannya dingin, seperti menyentuh logam yang lama berada di ruangan ber-AC. Ia tidak berkata apapun, hanya mengangguk pelan, lalu menepi ke pinggir jalan. Mira berbisik, "Orang itu aneh." Aku menoleh. Pria tersebut berdiri diam sambil menatap kotak di tangannya. Tidak membuka, tidak bergerak. Matanya mengarah ke langit, seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Azan maghrib terdengar dari kejauhan. Suaranya menggema seperti panggilan dari dunia lain. Pengendara tadi sudah hilang, tetapi pria berjaket hitam masih berada di tempatnya. Beberapa detik setelah azan selesai, ia melangkah pergi menuju jalan sempit di antara semak belukar. "Biarkan saja," kata Dimas. "Mungkin mau cari tempat buka." Kami melanjutkan kegiatan sampai kotak terakhir habis. Saat bersiap pulang, perasaan ganjil merayap ke dadaku. Jalan itu kembali kosong. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada langkah kaki, hanya angin dan bunyi daun kering saling bergesekan. Malamnya aku menerima pesan dari grup relawan. Raka menulis, "Ada kabar aneh. Tadi sore pengendara pertama yang kita kasih takjil katanya belum sampai rumah." Mira menimpali, "Kakaknya cari ke rumah sakit, tidak ada." Dadaku terasa seperti diikat tali yang ditarik perlahan. Hilang di jalan yang sama. Aku teringat pria berjaket hitam. Ingatannya muncul seperti noda tinta di kertas putih, sulit dihapus. Keesokan hari kami kembali ke lokasi. Kali ini hanya aku dan Raka. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya, seolah ingin bersembunyi dari sesuatu. Belum lama kami berdiri, sosok yang sama muncul lagi dari tikungan. Jaket hitam, langkah sunyi, wajah tertutup bayangan.
Ia berhenti tepat di hadapanku. Aku memberikan kotak takjil. Tangannya kembali terasa dingin. Kali ini aku memberanikan diri menatap matanya. Kosong. Tidak ada pantulan cahaya lampu. Seperti sumur tanpa dasar. "Pak, rumahnya kemana?" tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tidak ada jawaban. Ia pergi ke arah semak, sama seperti kemarin. Raka memegang lenganku. "Kamu lihat itu?" "Apa?" "Dia tidak punya bayangan." Aku menoleh ke tanah. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning pucat. Bayangan kami terlihat jelas. Bayangan pohon menari di aspal. Namun di tempat pria itu berdiri, tidak ada bentuk apapun. Seolah cahaya menolak mengenalnya. Kami pulang dengan perasaan seperti membawa rahasia yang terlalu berat untuk disimpan. Malam itu, berita tersebar di desa. Pengendara pertama ditemukan tak bernyawa di dekat semak belukar, tepat di jalur yang dilalui pria misterius. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, seakan sempat melihat sesuatu sebelum napasnya berhenti. Aku tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, terbayang jaket hitam dan senyum tipis itu. Pikiranku dipenuhi pertanyaan seperti cermin pecah yang memantulkan bayangan berbeda-beda. Apakah ia manusia? Apakah ia hanya kebetulan berada di sana? Ataukah ia seperti penjaga gerbang yang menunggu orang terpilih? Keesokan sore, aku kembali sendirian ke jalan itu. Tanpa kotak takjil, tanpa teman, hanya rasa ingin tahu yang lebih tajam dari rasa takut. Di bawah lampu jalan, aku melihat sesuatu tergeletak. Sebuah kotak takjil yang belum dibuka. Di atasnya terdapat bekas jari hitam seperti jelaga. Bau anyir terasa samar. Aku menjongkok. Di sisi kotak tertulis sesuatu dengan spidol merah. Pengganti sudah dipilih. Angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan seperti burung ketakutan. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Jalan sepi itu tidak lagi sekedar tempat berbagi makanan. Ia berubah menjadi lorong penentuan nasib, seperti timbangan yang memilih siapa pulang dan siapa menghilang. Dan tanpa kusadari, sejak pertama kali memberikan takjil di sana, aku mungkin sudah ikut masuk dalam daftar yang tidak pernah ditulis dengan tinta, melainkan dengan nyawa. Bab pertama berakhir di situ, ketika azan maghrib kembali terdengar dan langkah tanpa suara mulai mendekat dari balik tikungan gelap. Aku melangkah mundur dari kotak takjil itu seperti seseorang yang baru saja menyentuh api tanpa sengaja. Tulisan merah, "Pengganti sudah dipilih," terasa menempel di pikiranku, seperti cap panas di atas besi. Jalan sepi yang tadi hanya tampak sunyi, kini berubah menjadi ruang penghakiman tanpa dinding. Langkah kakiku terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Setiap gesekan sepatu dengan kerikil menyerupai detak jam yang menghitung waktu menuju sesuatu yang belum kumengerti. Angin sore membawa bau tanah lembab dan aroma manis kurma yang tercampur anyir, seperti dua dunia yang dipaksa berdampingan. Aku pulang dengan tubuh ringan namun kepala penuh beban. Malam menurunkan tirainya perlahan, menutup langit seperti buku yang enggan dibaca ulang. Di rumah, aku tidak menyentuh makanan berbuka. Air di gelas hanya kugerakkan dengan jari, menciptakan lingkaran kecil seperti pusaran nasib yang berputar tanpa tujuan jelas. Ponselku bergetar. Pesan dari Mira muncul lebih dulu. "Kamu jangan ke jalan itu lagi. Ada yang bilang dulu tempat itu lokasi perjanjian aneh." Aku membaca kalimat itu berkali-kali, seolah huruf-hurufnya bisa berubah menjadi jawaban. Jantungku berdetak cepat, mirip burung kecil yang terjebak di dalam sangkar dada. Aku membalas singkat. Aku harus tahu kebenarannya. Malam itu aku tidak tidur. Pikiranku melayang-layang seperti layang-layang putus tali. Setiap kali memejamkan mata, muncul bayangan pria berjaket hitam tanpa bayangan. Senyumnya seperti pintu yang setengah terbuka menuju ruang gelap. Subuh menjelang, aku memutuskan mencari orang yang memahami cerita lama desa. Tujuanku satu, rumah Pak Suro, lelaki sepuh yang dikenal menyimpan banyak kisah masa lalu. Rumahnya berada di ujung gang, berdiri miring seperti tubuh renta yang menolak rebah. Pintu kayu berderit saat kubuka. Bau asap kayu dan kopi pahit menyambutku. Pak Suro duduk di kursi bambu, matanya keruh namun tajam, seperti danau tua yang masih menyimpan pantulan langit. "Kamu datang karena jalan itu?"
katanya tanpa bertanya. Aku terdiam. Bapak tahu? Ia menghela nafas panjang. Dulu ada orang membuat perjanjian agar hidupnya berubah. Setiap tahun harus ada pengganti. Kalau tidak, yang berjanji akan diambil. Kata-katanya jatuh satu persatu seperti batu ke sumur. Dalam, berat, tidak terdengar dasar bunyinya. Pengganti dipilih bagaimana? Tanyaku. Dengan tanda, biasanya lewat makanan, minuman, atau pemberian yang tampak baik. Pak Suro menatapku lama. Yang memberi bukan manusia sepenuhnya. Ia terikat perintah. Aku teringat tangan dingin itu, terngiang lagi langkah tanpa suara. Kalau sudah terpilih, bisa diselamatkan. Suaraku gemetar. Pak Suro menggeleng perlahan. Hanya jika orang itu sadar sebelum malam terakhir. Aku keluar dari rumahnya dengan kepala pusing. Langit sudah terang, namun rasanya seperti berjalan di lorong gelap. Dunia terlihat sama, tetapi maknanya berubah. Setiap orang yang lewat tampak seperti kemungkinan korban. Setiap senyum terasa menyimpan rahasia. Sore tiba lebih cepat dari dugaanku. Aku kembali ke jalan sepi itu. Kali ini dengan tekad mencari sosok berjaket hitam. Lampu jalan belum menyala, namun udara sudah terasa berat, seperti kain basah yang menutup dada. Aku berdiri sendirian, tidak membawa takjil, tidak membawa apapun selain keberanian palsu. Dari kejauhan, langkah itu muncul lagi, tanpa bunyi, tanpa bayangan. Jaket hitam menyatu dengan senja. Ia berhenti beberapa meter dariku. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku keras. Ia menatapku. Kali ini bibirnya bergerak. Suaranya keluar pelan seperti angin dari celah pintu. "Aku hanya penukar." "Penukar apa?" "Yang lama dengan yang baru." Kalimat itu sederhana tetapi maknanya seperti pisau yang mengiris kesadaran. Aku merasa kecil, seperti semut di tengah meja makan raksasa. "Kenapa lewat takjil?" tanyaku lagi. Karena manusia lebih mudah menerima sesuatu yang dianggap kebaikan, seperti ikan yang tidak curiga pada umpan. Aku menelan ludah. Analogi itu menusuk. Kebaikan menjadi jaring halus, tak terlihat namun kuat. "Siapa yang sudah dipilih?" desakku. Ia mendekat satu langkah. Udara menjadi dingin. Aku bisa melihat matanya jelas sekarang. Tidak hitam, tidak putih, seperti kaca buram. "Kamu." Kata itu jatuh seperti palu. Dunia seakan berhenti berputar. Lampu jalan menyala tiba-tiba, memantulkan bayanganku sendiri di aspal. "Hanya aku?" Suaraku nyaris hilang. "Karena kamu yang bertanya, yang ingin tahu, yang kembali." Ia tersenyum tipis. Rasa ingin tahu adalah pintu yang paling mudah dibuka. Aku mundur, nafasku terengah. Tubuhku seperti rumah kosong yang pintunya dibuka paksa oleh angin. "Masih ada waktu?" tanyaku. Ia mengangguk. "Sampai malam ke-7." Setelah itu sosok itu berbalik dan berjalan menuju semak-semak. Tubuhnya menghilang seperti asap terserap udara. Aku berdiri lama. Jalan itu terasa seperti garis antara hidup dan sesuatu yang lebih gelap. Seperti jembatan rapuh di atas jurang yang tidak kelihatan dasarnya. Malam itu aku mencatat semuanya. Setiap detail, setiap kata, seolah tulisan bisa menjadi perisai. Namun di akhir catatan, tanganku berhenti pada satu kesadaran yang pahit. Takjil yang kuberikan bukan sekedar makanan. Ia adalah tiket, dan aku sudah menyerahkannya tanpa tahu tujuan perjalanan. Bab kedua berakhir dengan kesunyian yang berbeda. Bukan lagi sunyi karena sepi, melainkan sunyi karena menunggu. Menunggu hari terakhir ketika pertukaran harus terjadi, atau ketika keberanian harus melawan sesuatu yang tidak punya bayangan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kaca retak yang siap pecah kapan saja. Setiap pagi terasa panjang, setiap sore datang terlalu cepat. Waktu tidak lagi seperti sungai yang mengalir, melainkan seperti pasir dalam genggaman yang jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menghitung malam satu persatu. Malam pertama lewat dengan jantung berdebar. Malam kedua membawa mimpi buruk. Malam ketiga menghadirkan rasa dingin di tulang, meski tubuh diselimuti kain tebal. Malam keempat membuat bayanganku sendiri tampak seperti makhluk asing di dinding. Malam kelima diisi suara langkah yang berhenti tepat di depan pintu, namun tidak pernah mengetuk. Malam keenam terasa seperti napas panjang sebelum terjun ke air dalam. Malam ketujuh akhirnya tiba. Langit terlihat pucat, seperti wajah orang yang sudah terlalu lama menunggu keputusan.
Angin berputar pelan, membawa bau tanah dan bunga liar. Aku berjalan menuju jalan sepi itu dengan langkah berat. Rasanya seperti seekor domba yang sadar sedang menuju kandang singa, tetapi tetap berjalan karena tidak ada arah lain. Lampu jalan menyala satu demi satu. Cahaya kuningnya membentuk lingkaran kecil di aspal, seperti pulau-pulau cahaya di tengah lautan gelap. Di antara cahaya itu, bayangan bergerak tidak wajar, memanjang lalu memendek seolah hidup sendiri. Aku berhenti di titik tempat pertama kali bertemu sosok berjaket hitam. Jantungku berdetak keras seperti genderang perang dalam tubuh sendiri. "Jika memang harus terjadi, tunjukkan wajahmu," kataku. Udara tiba-tiba menjadi dingin, daun-daun berhenti bergerak. Dari balik semak, sosok itu muncul. Jaket hitamnya tampak lebih panjang dari sebelumnya. Tubuhnya seperti lebih tipis, seolah sebagian telah dipinjam oleh kegelapan. "Kamu datang," katanya pelan. Aku tidak ingin lari lagi. Ia menatapku lama. Manusia selalu berkata demikian ketika pintu sudah terbuka. "Aku ingin tahu siapa yang membuat perjanjian itu," ucapku. Ia mengangkat tangannya. Dari balik kegelapan muncul bayangan lain. Seorang pria tua dengan wajah yang kukenal, Pak Suro. Tubuhnya tampak pucat, matanya kosong seperti kaca jendela tanpa cahaya. "Pak," suaraku tercekak. Pak Suro melangkah maju perlahan, setiap langkahnya seperti menyeret waktu yang berat. "Akulah yang dulu meminta," katanya lirih. "Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin keluargaku tidak kelaparan. Aku menyerahkan janji yang tidak kupahami." Kata-katanya jatuh seperti hujan di tanah kering. Aku merasakan dadaku sesak. "Kenapa saya?" tanyaku. "Karena aku sudah terlalu lama menunda. Setiap tahun aku mencari pengganti, tapi rasa bersalah membuatku terus mundur sampai makhluk ini memilihmu." Sosok berjaket hitam berdiri di antara kami, seperti penjajah pintu dua dunia. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipindahkan. Aku terdiam. Dunia terasa seperti papan catur. Aku hanyalah bidak kecil yang digeser oleh tangan tak terlihat. "Kalau begitu, ambil saja aku," kata Pak Suro tiba-tiba. "Aku yang memulai." Makhluk itu menggeleng. Aturan memilih yang sadar, bukan yang menyerah. Aku melihat Pak Suro jatuh berlutut. Tangannya gemetar seperti daun tua ditiup angin. Aku teringat kata-katanya. Hanya bisa diselamatkan jika sadar sebelum malam terakhir. Kesadaran itu datang sekarang, tetapi terlambat baginya. "Masih ada cara lain?" tanyaku pada makhluk itu. Ia menatapku dengan mata buram. "Jika kamu menemukan pengganti sebelum waktu habis." Aku memandang jalan kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada pejalan kaki. Hanya aku, Pak Suro, dan makhluk tanpa bayangan. Waktu seperti tali yang ditarik ke ujung. Aku sadar sesuatu. Selama ini makhluk itu menggunakan kebaikan sebagai jaring, takjil sebagai umpan, maka satu-satunya cara memutusnya adalah menghentikan ritual. Aku membuka tas kecil yang kubawa. Di dalamnya terdapat sisa kotak takjil terakhir yang kusimpan sejak hari pertama. Kurma sudah mengering, air mineral masih utuh. Aku meletakkannya di tanah. "Ini yang kalian pakai untuk memilih," kataku. "Kalau aku hancurkan, apa yang terjadi?" Makhluk itu diam. Untuk pertama kalinya wajahnya tampak ragu. Perjanjian membutuhkan simbol. Tanpa simbol, pintu tidak terbuka. Aku mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Tanganku gemetar tetapi pikiranku jernih seperti kaca yang baru dicuci. "Kalau begitu, pintunya kita tutup." Aku membanting kotak itu di aspal. Air tumpah, kurma berserakan, bau manis bercampur tanah basah. Angin berembus kencang, lampu jalan berkedip seperti mata yang sakit. Makhluk itu mundur satu langkah, tubuhnya bergetar seperti gambar di kaca pecah. "Ini tidak sesuai aturan. Tidak semua aturan harus dipatuhi," kataku. Suara seperti retakan terdengar. Udara di sekitar kami bergelombang seperti air yang dilempar batu. Pak Suro jatuh lalu tubuhnya perlahan memudar seperti kabut pagi. Makhluk itu menatapku dengan mata buram. "Kamu memilih melawan. Aku memilih hidup." Sosok itu berbalik dan menghilang ke dalam semak. Jalan sepi kembali sunyi, namun bukan sunyi yang sama. Sunyi ini seperti setelah badai, bukan sebelum bencana. Aku terduduk di aspal, napasku terengah-engah, tubuhku gemetar tetapi masih utuh. Lampu jalan kembali stabil, angin membawa suara azan dari kejauhan. Aku sadar satu hal, kebaikan bisa menjadi pintu tetapi keberanian bisa menjadi kunci.
Takjil bukan lagi alat pertukaran, melainkan pengingat bahwa niat menentukan arah. Namun sebelum aku bangkit, mataku menangkap sesuatu di tanah. Sebuah tulisan samar terbentuk dari sisa air basi. Satu pintu tertutup, pintu lain menunggu. Dadaku kembali terasa dingin. Aku mengerti ini belum sepenuhnya selesai. Seperti luka yang ditutup tetapi masih menyimpan bekas. Bab ketiga berakhir di sana, ketika aku berdiri di jalan sepi dengan perasaan selamat sekaligus terancam. Seperti orang yang keluar dari gua dan sadar bahwa hutan di luar lebih luas dari yang pernah dibayangkan. Aku melangkah pulang dengan tubuh terasa seperti bejana kosong yang baru saja ditumpahkan isinya. Malam masih menggantung di langit, namun suasananya berbeda. Tidak lagi seperti lorong penjara, melainkan seperti halaman buku yang baru dibuka setelah lama tertutup. Meski begitu, setiap langkah tetap disertai rasa waspada, sebab ketenangan yang datang mendadak sering menyimpan sisa badai. Rumah tampak sunyi, lampu teras menyala redup seperti mata orang tua yang kelelahan menunggu anaknya pulang. Aku duduk di kursi tanpa menyalakan televisi. Keheningan terasa seperti cermin besar yang memantulkan semua peristiwa tadi malam. Setiap ingatan muncul bergantian. Wajah Pak Suro, suara makhluk tanpa bayangan, kotak takjil yang pecah di aspal. Aku sadar satu hal, peristiwa itu tidak berhenti hanya karena aku masih bernafas. Seperti api di hutan, bara bisa tetap hidup meski nyala utama padam. Pagi datang dengan cahaya pucat, burung berkicau di kabel listrik, seakan dunia ingin kembali ke kebiasaan lama. Namun pikiranku belum pulih. Aku berjalan ke dapur, menyeduh air panas, lalu duduk sambil menatap uap yang naik perlahan. Uap itu menyerupai ruh kecil yang mencari jalan pulang. Ponsel bergetar, pesan dari Raka muncul. Orang-orang desa bilang semalam jalan sepi itu ramai aneh. Ada yang dengar suara seperti rantai diseret. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Dadaku terasa seperti dipukul dari dalam. Jika makhluk itu benar-benar pergi, mengapa masih ada suara? Aku memutuskan kembali ke lokasi sebelum senja. Bukan karena nekat, melainkan karena rasa tanggung jawab. Jika aku sudah membuka pintu, maka aku pula yang harus memastikan pintu itu tertutup rapat. Sore tiba. Langit berwarna jingga seperti bara yang dipoles madu. Jalan sepi terlihat biasa saja, tetapi udara di sekitarnya terasa berat. Seperti ruang yang pernah diisi sesuatu, lalu ditinggalkan tergesa. Aku berjalan menyusuri semak. Daun kering berserakan, membentuk pola seperti sisik ular. Di tanah masih terlihat bekas air tumpah semalam, meski sudah mengering. Tulisan samar itu telah hilang, namun bekasnya seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku duduk di batu besar dekat tikungan, menunggu, diam, mendengarkan suara sekitar. Tidak ada langkah, tidak ada bayangan aneh, hanya suara serangga dan angin. Namun tiba-tiba terdengar bisikan. Bukan dari luar, dari dalam kepala. Pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Aku berdiri. Jantung berdetak cepat, rasanya seperti berada di ruang kaca yang dipukul dari berbagai arah. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak menemukan siapapun. "Siapa?" tanyaku. Udara bergetar. Dari balik semak muncul sosok kecil. Bukan pria berjaket hitam, bukan Pak Suro. Sosok itu menyerupai anak laki-laki dengan pakaian lusuh. Wajahnya pucat seperti bulan yang kehilangan malam. "Aku dulu juga menerima," katanya lirih. "Menerima apa?" "Makanan itu, bertahun lalu, saat aku lapar dan hujan turun." Aku menelan ludah. Ingatanku terbang pada cerita lama tentang kecelakaan di jalan tersebut. "Kamu korban?" Ia mengangguk. "Aku tidak pernah pergi, hanya berpindah bentuk." Kata-katanya seperti angin yang memadamkan lilin di pikiranku. Aku merasa seperti berdiri di tengah museum kenangan kelam. "Kenapa kamu muncul sekarang?" tanyaku. "Karena pintu goyah," jawabnya. Makhluk itu pergi, tetapi jejaknya tertinggal, seperti bau asap setelah api padam.
Aku mengerti. Yang kuhadapi bukan lagi penukar, melainkan sisa-sisa perjanjian yang belum sepenuhnya hilang. Bagaimana cara menghapusnya? Tanyaku. Anak itu menatap jalan panjang di depanku. Bukan dengan merusak, melainkan dengan mengisi. Mengisi apa? Makna. Aku terdiam. Kata itu terdengar sederhana, tetapi berat. Seperti menyuruh sungai memilih arah baru. Ia melanjutkan, dulu makanan dipakai sebagai umpan, sekarang jadikan sebagai niat. Aku memahami maksudnya. Jalan ini telah menjadi simbol pengambilan, maka harus diubah menjadi simbol pemberian tanpa syarat. Malam itu aku menghubungi Raka dan Mira. Kami sepakat melakukan satu hal, kembali membagi takjil di jalan itu, tetapi dengan doa, dengan penerangan, dengan kehadiran banyak orang, bukan dalam kesunyian. Hari berikutnya kami datang beramai-ramai. Tidak hanya 4 orang, tetapi belasan. Lampu tambahan dipasang, alunan ayat suci diputar pelan dari ponsel. Kami berdiri berbaris seperti pagar hidup. Setiap kotak makanan diberikan dengan senyum dan kalimat sederhana, semoga selamat sampai tujuan. Tidak ada sosok berjaket hitam, tidak ada tangan dingin, hanya pengendara yang berhenti, mengucap terima kasih, lalu pergi. Aku memperhatikan bayangan di aspal. Semuanya ada, tidak ada ruang kosong tanpa bentuk. Ketika azan maghrib berkumandang, angin bertiup lembut. Daun-daun tidak lagi berputar liar, melainkan jatuh perlahan seperti hujan kecil. Aku menoleh ke arah semak. Sosok anak kecil itu berdiri di sana, tersenyum tipis. Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang disentuh matahari. "Terima kasih," bisiknya sebelum lenyap. Dadaku terasa lapang, seperti ruangan yang dibuka jendelanya setelah lama pengap. Namun saat kami membereskan kardus terakhir, aku menemukan satu hal di tanah. Sebuah kotak takjil kosong, bersih, tanpa noda hitam. Di dalamnya terdapat secari kertas putih bertuliskan satu kalimat. Jalan ini sudah memilih wajah baru. Aku menatap tulisan itu lama. Pikiranku berputar seperti kompas yang akhirnya menemukan utara. Bab keempat berakhir dengan kesadaran bahwa kegelapan tidak selalu diusir dengan perlawanan keras. Kadang, ia pergi karena tidak lagi menemukan tempat tinggal. Jalan sepi itu masih ada, tetapi nafasnya berubah. Dari lorong pertukaran menjadi jalur harapan. Meski demikian, aku tahu satu hal. Selama manusia masih bisa mengubah kebaikan menjadi umpan, maka selalu ada kemungkinan pintu lama terbuka kembali. Dan tugasku bukan hanya menutupnya, melainkan menjaga agar makna tidak kembali diselewengkan. Perubahan di jalan itu terasa seperti bekas hujan pada tanah kering. Tidak langsung menghapus debu, tetapi memberi aroma baru yang menenangkan. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Tidak ada suara rantai, tidak ada langkah tanpa bayangan, tidak ada tulisan merah di aspal. Namun di dalam diriku, ketenangan itu seperti danau yang tampak tenang di permukaan, sementara dasarannya menyimpan arus kuat. Aku kembali menjalani rutinitas. Pagi diisi pekerjaan, sore membantu kegiatan sosial. Orang-orang desa mulai berani melintas jalur itu tanpa menoleh ke belakang. Senyum mereka kembali utuh, seolah jalan tersebut tidak pernah menjadi gerbang pertukaran. Namun suatu malam, saat hujan turun tipis seperti benang-benang perak, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah jalan sepi. Lampu tidak menyala, langit hitam seperti kain terbakar. Di depanku terdapat papan besar bertuliskan banyak nama. Sebagian sudah pudar, sebagian masih merah menyala. Angin meniup papan itu hingga berbunyi seperti pintu tua. Satu nama bersinar paling terang, namaku sendiri. Aku terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi punggung. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Sunyi terasa seperti ruangan kosong yang diperbesar. Aku duduk di tepi ranjang. Mimpi itu tidak seperti bunga tidur biasa. Rasanya lebih seperti pesan yang dilempar dari tempat jauh. Esoknya, aku pergi menemui Mira. Kami duduk di teras rumahnya, ditemani suara burung dan aroma kopi. "Aku merasa belum selesai," kataku. Mira menatapku serius. "Kamu masih terhubung dengan perjanjian itu?"
Kata-katanya seperti kaca bening. Aku bisa melihat bayanganku sendiri di dalamnya. Kami memutuskan mencari arsip lama desa, buku catatan kepala kampung, laporan kecelakaan, cerita warga tua. Semua dikumpulkan di balai kecil yang berdebu. Laci-laci kayu dibuka, kertas menguning disusun seperti tulang belulang sejarah. Di antara tumpukan itu, aku menemukan sebuah buku tipis tanpa sampul. Halamannya penuh tulisan tangan. Tidak rapi tetapi teratur seperti doa yang diulang. Di halaman pertama tertulis, daftar yang pernah menerima. Nama-nama memenuhi halaman. Ada puluhan. Sebagian diberi tanda silang, sebagian dilingkari. Seperti peta takdir yang digambar manusia dengan tangan gemetar. Tanganku berhenti pada satu baris terakhir. Namaku ada di sana. Tulisan itu tampak baru. Tinta belum pudar. Aku merasa seperti melihat bayanganku sendiri di cermin yang tidak jujur. Ini tidak mungkin, bisikku. Raka yang berdiri di belakangku ikut membaca. Wajahnya berubah pucat. Berarti ikatan itu belum benar-benar putus. Aku menutup buku itu perlahan. Debu beterbangan seperti abu dari api lama. Dalam dadaku muncul satu kesadaran. Memecahkan simbol tak cukup. Daftar itu adalah jangkar. Selama nama-nama masih tertulis, pintu masih memiliki pegangan. Malam itu aku kembali ke jalan sepi membawa buku tersebut. Langit cerah, bulan menggantung seperti mata yang mengawasi. Aku duduk di bawah lampu jalan, membuka halaman demi halaman. Setiap nama terasa seperti suara yang belum selesai bicara. Aku menyalakan korek api. Api kecil menyala seperti lidah merah yang lapar. Aku ragu sesaat, lalu kusentuhkan ke ujung kertas. Kertas itu terbakar perlahan, mengeluarkan bau hangus yang pahit. Angin membawa abu ke udara, seperti burung kecil yang dilepas dari sangkar. Saat halaman terakhir habis, angin berhenti. Suara serangga menghilang. Jalan itu terasa seperti ruangan tertutup. Dari balik bayang pohon muncul sosok anak kecil yang pernah kutemui. "Kamu menghapus tulisan," katanya pelan. "Daftar itu bukan milik siapapun lagi," jawabku. Dia tersenyum. "Nama adalah jembatan. Tanpa jembatan, tidak ada yang menyeberang." Aku menatap bulan. Cahayanya jatuh ke aspal seperti susu tumpah. Dadaku terasa lebih ringan. Namun sebelum sosok itu pergi, dia berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. "Masih ada satu nama yang belum dilepas." "Apa maksudmu?" Dia menunjuk dadaku. "Yang tertulis di sini." Aku terdiam, mengerti perlahan. Daftar kertas sudah hancur, tetapi rasa takut dan ingatan masih melekat di diriku. Selama aku menganggap diriku calon korban, selama itu pula pintu tetap memiliki arah. "Bagaimana cara melepaskan?" tanyaku. "Dengan hidup tanpa menunggu, bukan dengan waspada berlebihan, tetapi dengan tujuan." Kalimat itu seperti hujan pada api kecil di pikiranku. Aku menarik nafas panjang. Sejak malam itu aku mengubah cara memandang jalan tersebut. Tidak lagi sebagai lokasi bencana, melainkan sebagai tempat kegiatan. Setiap pekan kami mengadakan pembagian makanan, bersih-bersih, dan doa bersama. Anak-anak bermain sepeda, orang tua duduk ngobrol, tawa menggantikan sunyi. Perlahan, mimpi buruk berhenti datang. Namaku tidak lagi muncul di papan bayangan tidurku. Aku merasa seperti orang yang keluar dari gua dan belajar menatap matahari tanpa takut silau. Namun suatu sore seorang pengendara berhenti di depanku. Dia menatapku lama sebelum menerima makanan. "Kamu mirip orang yang dulu berdiri di sini sendirian," katanya. Aku tersenyum. "Dulu saya hanya menunggu, sekarang saya menemani." Dia mengangguk lalu pergi. Aku memandang jalan panjang itu. Aspal tetap sama, lampu tetap sama, tetapi maknanya berubah. Seperti pisau yang bisa melukai atau memotong roti, tergantung tangan yang memegangnya. Bab kelima berakhir dengan satu kesimpulan yang tumbuh di dadaku. Selama nama masih disimpan dalam ketakutan, perjanjian bisa hidup kembali. Namun jika nama dilepas ke dalam keberanian, maka tidak ada pintu yang mau terbuka untuk kegelapan. Hari-hari berikutnya mengalir seperti air yang baru menemukan saluran baru. Jalan yang dulu menjadi batas antara hidup dan hilang, kini berubah menjadi ruang pertemuan. Anak-anak bermain bola kecil, pedagang lewat sambil tersenyum, dan relawan datang membawa makanan dengan wajah ringan. Namun, di balik perubahan itu, aku merasakan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai.
seperti gema di dalam gua setelah teriakan terakhir. Suatu malam, ketika kegiatan sudah selesai dan orang-orang pulang, aku duduk sendiri di bangku kayu dekat lampu jalan. Cahaya kuning jatuh di aspal seperti madu yang tumpah perlahan. Angin membawa aroma rumput basah. Suasana tampak damai, tetapi telingaku menangkap suara halus, seperti desahan yang disembunyikan. Bukan langkah, bukan bisikan jelas, lebih mirip getaran, seperti senar gitar yang dipetik jauh di dalam tanah. Aku memejamkan mata. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari ruang yang tidak bisa disentuh tangan. Rasanya seperti mendengar kenangan sendiri berbicara. "Kamu sudah mengubah tempat ini," kata suara itu. Aku membuka mata. Di seberang jalan berdiri sosok samar. Tidak berjaket hitam, tidak menyerupai anak kecil. Wujudnya seperti bayangan air di dinding, bergerak mengikuti cahaya. "Siapa kamu?" tanyaku. "Aku sisa dari janji," katanya, seperti asap setelah kayu dibakar. Dadaku terasa berat. Aku sadar perjanjian lama memang runtuh, tetapi bekasnya masih tinggal, seperti bekas paku di tembok setelah lukisan dilepas. "Kamu tidak punya kuasa lagi," kataku. "Benar," jawabnya. "Namun manusia sering membuka pintu yang sudah ditutup." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti cermin. Selama ini aku sibuk menjaga tempat tetapi lupa menjaga pikiran orang-orang. Jika suatu hari ada yang kembali mengubah pemberian menjadi umpan, semua bisa berulang. "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Bayangan itu menatap lampu jalan. "Ajarkan arti." "Arti apa?" "Arti memberi tanpa harap, arti menerima tanpa takut." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi terasa berat seperti membawa air dengan tangan terbuka. Keesokan harinya, aku mengusulkan kegiatan baru pada para relawan. Bukan hanya membagi makanan, tetapi juga mengajak orang berbincang. Kami menyiapkan kursi, tikar, dan termos teh. Setiap pengendara yang berhenti tidak langsung diberi kotak, melainkan diajak duduk sebentar, didoakan, lalu diberi bekal. Jalan itu perlahan berubah seperti ruang tamu besar tanpa dinding. Cerita mengalir. Ada supir yang pulang dari kerja, ada ibu yang membawa anak, ada mahasiswa yang kehabisan uang. Semua duduk sejajar, seperti butir pasir di tepi pantai. Aku memperhatikan bayangan mereka di aspal. Setiap orang memiliki bentuk lengkap. Tidak ada ruang kosong, tidak ada bayangan hilang. Namun malam ketiga setelah kegiatan baru itu dimulai, hujan turun deras. Relawan pulang lebih awal. Aku tinggal sendiri merapikan tikar yang basah. Saat itulah suara itu muncul lagi. "Kamu kira semua selesai?" katanya. Bayangan asap berdiri di bawah lampu, tetapi kini lebih pekat. Jalan ini pernah menjadi tempat pengambilan. Ingatan tanah tidak mudah dihapus. Aku berdiri tegak. "Tanah juga bisa belajar." Bayangan itu tertawa pelan. Suaranya seperti daun kering digesek. Manusia lupa lebih cepat daripada tanah. Hujan menetes dari atap kecil. Setiap tetes seperti jarum yang menjahit malam. Aku menyadari satu hal. Selama orang masih datang dengan niat berbeda-beda, pintu lama bisa kembali mendapat bentuk. Aku memejamkan mata dan mengucap doa. Tidak keras, tidak panjang. Hanya satu kalimat. Semoga tempat ini tetap menjadi jalur pulang, bukan jalur hilang. Udara tiba-tiba terasa ringan. Bayangan itu memudar, seperti asap tersedot angin. Sejak malam itu, aku mengubah caraku menjaga jalan tersebut. Bukan hanya dengan kegiatan, tetapi juga dengan cerita. Aku menceritakan pada siapapun yang mau mendengar tentang masa lalu tempat ini. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebaikan pernah disalahgunakan dan kini harus dijaga maknanya. Orang-orang mulai menyebut jalan itu jalur doa. Setiap lewat ada yang melambat, ada yang mengangguk kecil, ada yang mengucap syukur dalam hati. Seperti menabur benih di tanah yang dulu gersang. Namun suatu sore, seorang pria asing datang. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi. Ia berdiri agak jauh, tidak ikut duduk. "Kamu yang menjaga tempat ini?" tanyanya. "Aku hanya menemani," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Dulu tempat ini bisa memberi lebih dari sekedar makanan." Aku menatap matanya. Ada kilat aneh di sana, seperti orang yang menemukan peta lama. "Sekarang hanya memberi perjalanan aman," kataku. Ia terdiam.
Beberapa saat kemudian, pergi tanpa mengambil apapun. Saat ia menghilang di tikungan, angin berhembus dingin. Aku merasa seperti melihat bayangan masa lalu mencoba mencari celah. Malam itu, suara tidak muncul lagi. Namun aku tahu, seperti air yang selalu mencari retakan, keinginan manusia bisa membuka kembali pintu yang sudah ditutup. Bab ke-6 berakhir dengan kesadaran baru. Menjaga tempat lebih mudah daripada menjaga makna. Jika jalan ini adalah buku, maka tugasku bukan sekedar menutup halaman lama, melainkan menulis cerita baru setiap hari agar kisah gelap tidak menemukan ruang untuk dibaca kembali. Musim berganti tanpa suara. Hujan tidak lagi sering turun, dan udara malam terasa kering seperti kertas lama yang disimpan terlalu lama di lemari. Jalan yang dahulu disebut jalur doa, kini tampak hidup. Lampu menyala terang, anak-anak berlari, dan relawan datang silih berganti membawa senyum serta makanan hangat. Dari kejauhan, suasana itu menyerupai lukisan damai yang dipajang di dinding kota kecil. Namun, kedamaian tidak selalu berarti aman. Kadang, ia hanya topeng yang dipakai luka agar tidak terlihat. Sore itu, aku sedang membantu menata kursi plastik ketika seorang perempuan tua datang perlahan. Rambutnya putih, tubuhnya dibungkus kain hitam, langkahnya pendek seperti sedang menghitung jarak dengan doa. Matanya menatap jalan itu lama, seolah mencari sesuatu yang hilang di antara cahaya lampu. "Kamu yang sering berdiri di sini?" tanyanya. Aku mengangguk. Saya hanya membantu menjaga suasana. Perempuan itu tersenyum pahit. "Dulu anakku berdiri di sini juga, tapi bukan untuk memberi." Kalimatnya jatuh seperti batu kecil ke dalam air tenang. Riaknya menyebar perlahan di dadaku. "Apa maksud ibu?" Ia duduk di kursi tanpa diminta. Tangannya gemetar ketika menyentuh termos teh. Ia datang ke tempat ini karena percaya janji yang tidak pernah tertulis. Katanya, cukup memberi satu nyawa agar hidupnya berubah. Tapi yang berubah hanya kepergiannya. Aku terdiam. Cerita lama kembali muncul seperti lukisan yang disiram air. Warnanya terlihat lagi meski pernah ditutup debu. "Anak ibu terlibat perjanjian itu?" tanyaku pelan. Perempuan tersebut mengangguk. Ia tidak pernah kembali. Yang pulang hanya namanya di kertas laporan. Aku memandang jalan panjang di depan kami. Aspal tampak biasa, namun kini terasa seperti buku tebal penuh halaman gelap. "Kenapa ibu datang sekarang?" tanyaku. Ia menatap lampu jalan. Karena aku melihat cahaya, aku ingin tahu apakah tempat ini sudah berubah atau hanya berganti wajah. Pertanyaan itu seperti cermin yang dipasang tepat di depan batinku. Aku teringat sosok asing yang pernah datang, juga bayangan asap yang bicara tentang pintu lama. Semua terasa seperti simpul yang belum terurai. "Ibu mau melihat?" ajakku. Kami berjalan perlahan menyusuri jalur itu. Orang-orang yang duduk di tikar menyapa ramah. Anak kecil tertawa sambil memegang kotak makanan. Seorang supir truk berdoa singkat sebelum melanjutkan perjalanan. Perempuan tua itu berhenti di satu titik. Di sini terakhir kali aku menunggu. Aku mengikuti arah tatapannya. Di bawah lampu kuning, angin berputar kecil seperti lingkaran waktu. "Dulu sunyi," katanya. "Sekarang ramai, seperti luka yang ditutup kain bersih." "Kami berusaha mengubahnya," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Mengubah tempat lebih mudah daripada mengubah ingatan." Kalimat itu mengendap seperti teh pahit di lidahku. Aku sadar selama ini aku sibuk menata suasana luar, tetapi belum menyentuh hati orang-orang yang pernah kehilangan. Malam itu, aku mengajak perempuan tua tersebut duduk bersama relawan. Kami mendengarkan ceritanya tentang anak yang ingin kaya, tentang janji yang katanya cepat, tentang penyesalan yang datang terlambat. Suaranya tidak tinggi, namun setiap kata seperti jarum kecil yang menjahit kesadaran kami. Jangan biarkan cahaya ini menjadi alat lagi, biarkan ia tetap menjadi rumah. Sejak malam itu, aku mengubah satu hal lagi. Selain berbagi makanan dan doa, kami mulai berbagi cerita. Setiap minggu, satu orang menceritakan pengalaman hidup, kehilangan, harapan, atau kesalahan yang ingin ditebus.
Jalan itu berubah seperti ruang belajar terbuka, tempat orang memahami bahwa pintu gelap pernah ada dan tidak perlu dibuka kembali. Namun, perubahan besar selalu mengundang bayangan kecil. Suatu malam, ketika cerita hampir selesai, seorang lelaki berdiri di pinggir lingkaran. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau yang disimpan lama. "Kalian mengira kisah ini cukup untuk menutup pintu?" katanya. Suasana menjadi hening, angin berhenti seolah mendengarkan. Kisah bukan kunci, keinginan manusia tetap sama. Aku berdiri, keinginan bisa diarahkan. Ia tertawa kecil, seperti air selalu mencari celah. Dan kita bisa membuat saluran, jawabku. Perempuan tua itu berdiri di sampingku. Aku sudah kehilangan anak, aku tidak ingin kehilangan tempat ini. Lelaki itu menatap kami lama, matanya berkedip seperti lampu hampir padam. Lalu ia melangkah mundur dan pergi tanpa suara. Malam kembali bergerak, suara jangkrik muncul lagi, lampu tetap menyala. Aku menyadari satu hal, tempat ini bukan hanya jalan, melainkan panggung. Jika dibiarkan kosong, kegelapan bisa naik ke atas. Jika diisi dengan cerita dan makna, maka bayangan hanya menjadi latar. Saat semua pulang, perempuan tua itu mendekati kepadaku. "Terima kasih, aku merasa anakku tidak sepenuhnya hilang di sini." Aku menunduk hormat. Dadaku terasa hangat, seperti api kecil yang tidak membakar. Bab ke-7 berakhir dengan kesimpulan yang tumbuh perlahan. Pintu lama tidak hanya ditutup dengan doa, tetapi juga dengan ingatan yang jujur. Selama kisah gelap diubah menjadi pelajaran, maka jalan ini tidak lagi menjadi tempat pertukaran, melainkan tempat pertemuan antara masa lalu dan harapan. Malam turun seperti tirai yang ditarik perlahan oleh tangan tak terlihat. Jalan yang kini dikenal sebagai jalur harapan kembali dipenuhi suara manusia, bukan suara angin kosong. Lampu menyala lebih terang dari biasanya, seolah ingin mengusir sisa gelap yang masih bersembunyi di sudut-sudut kenangan. Aku berdiri di tengah keramaian kecil itu dengan perasaan aneh, damai tetapi tidak sepenuhnya lega, seperti seseorang yang sudah keluar dari hutan namun masih mendengar ranting patah di belakangnya. Sejak perempuan tua datang membawa kisah kehilangan, jalan ini tidak lagi sekedar tempat berbagi makanan. Ia berubah menjadi ruang pengakuan. Setiap orang membawa cerita, dan cerita-cerita itu membentuk dinding tak terlihat yang menutup pintu lama. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, angin bergerak pelan seperti makhluk yang sedang berpikir. Di sela tawa dan doa, aku melihat satu bayangan berdiri jauh dari lingkaran cahaya. Tidak ikut duduk, tidak ikut bicara, hanya menonton. Sosok itu tinggi, tubuhnya seperti disusun dari asap tipis. Tidak ada wajah jelas, hanya bentuk samar yang meniru manusia. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, tetapi karena mengenali. Itu bukan penukar, bukan anak kecil, bukan bayangan sisa. Itu seperti kumpulan semua yang pernah tinggal di sini. Aku melangkah mendekat. "Kenapa kamu kembali?" tanyaku. Bayangan itu tidak langsung menjawab. Angin berdesir di sekitarnya, membentuk suara seperti daun kering yang digesek. "Bukan kembali," katanya. Akhirnya, aku belum pernah benar-benar pergi. "Perjanjian manusia memang rapuh," balasnya. Namun bekasnya menempel pada tempat, seperti bau asap pada pakaian. Aku menatap aspal di bawah kakiku. Jalan ini telah berubah, tetapi tanahnya menyimpan sejarah. Seperti buku yang halaman depannya diganti, sementara isi lama masih terselip di tengah. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku. "Penutupan," jawabnya singkat. "Kami sudah menutupnya." "Kalian menutup pintu," katanya, "belum menutup ingatan terakhir." Kalimat itu seperti kunci yang diputar pelan di dalam pikiranku. Ingatan terakhir. Aku sadar, selama ini kami menyingkirkan simbol, daftar, dan ritual. Tetapi satu hal masih tertinggal, rasa takut orang-orang terhadap tempat ini.
Takut adalah sisa pintu yang belum disemen. Bagaimana caranya? Tanyaku. Bayangan itu mengangkat tangan samar. Di udara muncul gambaran jalan sepi seperti dulu. Sunyi, lampu redup, satu sosok berdiri sendiri membagikan kotak makanan tanpa senyum. Ubah gambaran ini, katanya. Ganti dengan yang baru. Aku mengerti. Bukan sekedar mengubah kegiatan, melainkan menghapus citra lama dari ingatan kolektif. Seperti mengganti foto dalam bingkai agar wajah lama tidak lagi dikenang sebagai yang terakhir. Aku kembali ke lingkaran orang-orang, meminta perhatian. Malam ini kita tidak hanya berbagi makanan, kita buat kenangan baru. Kami menyalakan lampu tambahan, musik lembut diputar. Anak-anak diminta menggambar di kertas besar, gambar jalan, gambar matahari, gambar orang-orang tersenyum. Para orang dewasa menulis harapan mereka di bagian bawah gambar itu. Tak lama, jalan sepi berubah seperti galeri terbuka. Kertas-kertas ditempel di tiang lampu, di pagar, di pohon. Warna-warni menutupi ruang yang dulu gelap. Bayangan asap berdiri di kejauhan, memperhatikan. Tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang terkena cahaya pagi. Namun, sebelum benar-benar hilang, ia berkata, "Ingat, tempat hidup dari apa yang kalian tanam." Aku mengangguk. Kami menanam cahaya. Bayangan itu tersenyum, atau setidaknya bentuknya melengkung seperti senyum, lalu lenyap, tersapu angin malam. Keramaian terus berlangsung hingga azan berkumandang. Orang-orang pulang dengan wajah ringan. Jalan itu kembali sepi, tetapi bukan sepi lama. Sunyi kali ini seperti halaman kosong yang siap ditulis, bukan ruang kosong yang menunggu korban. Aku duduk sendiri setelah semua pergi, menatap gambar-gambar yang masih tergantung. Anak kecil menggambar matahari besar di atas jalan. Di bawahnya tertulis, "Tempat pulang, bukan tempat hilang." Hatiku terasa hangat, seperti api kecil di tengah hujan. Namun, di saat aku hendak berdiri, terdengar suara langkah sangat pelan. Aku menoleh. Seorang pria berdiri di bawah lampu. Bukan bayangan asap, bukan sosok lama. Ia manusia biasa. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kamu tahu tentang janji itu?" Pertanyaannya seperti pisau kecil yang menusuk kesadaran. Aku sadar, selalu akan ada orang yang datang membawa rasa ingin tahu, seperti semut yang menemukan sisa gula. Aku tahu, dan aku tahu akibatnya. Pria itu menunduk. Aku sedang putus asa. Aku mendekat dan menepuk bahunya. Putus asa itu seperti malam panjang, tetapi malam tidak perlu dibayar dengan nyawa. Ia diam lama, lalu duduk di bangku. Aku berikan teh hangat. Kita berbicara sampai wajahnya berubah sedikit demi sedikit, seperti langit yang perlahan terang menjelang subuh. Ketika ia pergi, aku mengerti makna peringatan bayangan tadi. Tempat ini akan selalu diuji oleh manusia yang membawa luka. Bab ke-8 berakhir dengan kesadaran yang lebih dalam. Menutup pintu gelap tidak cukup dengan mengusir makhluknya. Pintu itu harus dijaga dari dalam diri manusia sendiri. Selama masih ada yang datang membawa putus asa, jalan ini harus tetap menjadi pelabuhan, bukan jurang. Waktu bergerak seperti roda yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Jalan yang dahulu dikenal sebagai tempat pertukaran, kini berubah menjadi jalur kehidupan. Orang-orang melintas tanpa menoleh dengan rasa takut. Anak kecil berlari sambil membawa balon. Pedagang berhenti sebentar untuk minum. Relawan datang bukan karena waspada, melainkan karena ingin. Namun aku tahu, akhir sebuah kisah tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia muncul seperti embun pagi, perlahan menghapus jejak malam. Malam itu bulan bulat menggantung di langit seperti lentera raksasa. Aku duduk sendirian di bangku kayu, mengamati lampu jalan yang menyala stabil. Tidak ada bayangan aneh, tidak ada suara berbisik, hanya napas angin dan detak waktu. Aku menutup mata sejenak. Dalam pikiranku terlintas semua peristiwa, kotak takjil yang menjadi umpan, daftar nama yang dibakar, suara anak kecil, perempuan tua, bayangan asap, pria putus asa.
Semua seperti kepingan cermin yang akhirnya menyatu menjadi satu gambar utuh. Tiba-tiba udara berubah dingin. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin seperti ruang kosong yang baru dibuka. Aku membuka mata. Di tengah jalan berdiri sosok yang paling pertama kutemui. Pria berjaket hitam tanpa bayangan. Namun kali ini wujudnya berbeda. Tidak lagi hitam pekat. Jaketnya terlihat abu-abu. Wajahnya samar seperti lukisan yang hampir terhapus. "Kamu kembali," kataku tenang. "Aku datang untuk terakhir kali," jawabnya. Suaranya tidak lagi berat, lebih mirip suara manusia yang kelelahan. Perjanjian telah kehilangan makna. Tidak ada lagi yang menunggu, tidak ada lagi yang percaya. Aku berdiri perlahan, berarti tugasmu selesai. Ia menatap jalan panjang di belakangku. Tugas tanpa pintu adalah beban. Aku mengerti, makhluk itu hidup dari celah keinginan manusia. Tanpa celah, ia hanya sisa cerita. "Kemana kamu akan pergi?" tanyaku. "Ke tempat di mana nama tidak lagi dipanggil," katanya. Kalimat itu terdengar seperti daun jatuh ke sungai. Ia melangkah mundur, tubuhnya memudar sedikit demi sedikit. Sebelum benar-benar hilang, ia berkata satu kalimat yang membuatku terdiam. "Jaga makna, bukan tempat." Setelah itu udara kembali hangat, jalan sepi tetapi tidak kosong. Sunyi yang tersisa seperti halaman buku yang telah ditutup dengan rapi. Aku duduk kembali, hati terasa ringan, seperti batu yang lama dibawa lalu dilepas ke tanah. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa menjadi penjaga, melainkan bagian dari alur hidup biasa. Keesokan sore, relawan datang membawa kotak makanan seperti biasa. Namun kali ini aku tidak berdiri di tengah. Aku duduk bersama mereka. Kami tertawa, kami minum teh. Kami tidak lagi menunggu sesuatu muncul dari semak. Seorang anak kecil mendekat sambil membawa gambar. Di kertas itu tergambar jalan, matahari, dan banyak orang. "Ini untuk kamu," katanya. Aku membaca tulisan di bawahnya. "Tempat ini rumah." Dadaku terasa hangat, seperti api kecil yang tidak akan padam meski angin datang. Namun ketika semua pulang, aku berdiri sendiri sejenak di tengah jalan. Aku ingin memastikan satu hal, tidak ada sisa bayangan, tidak ada sisa bisikan. Aku menutup mata dan mengingat semua yang pernah terjadi. Lalu aku berkata pelan, "Tidak ada lagi yang ditukar di sini." Angin bertiup lembut, daun bergerak pelan. Tidak ada jawaban dari kegelapan. Seolah jalan itu sendiri menyetujui. Dalam diam, aku menyadari makna akhir perjalanan ini. Dulu takjil menjadi umpan, kini ia menjadi simbol kebersamaan. Dulu jalan menjadi pintu hilang, kini ia menjadi pintu pulang. Seperti pisau yang dulu melukai, lalu dipakai memotong roti untuk dibagi. Beberapa minggu kemudian, perempuan tua kembali datang. Ia membawa bunga kecil dan meletakkannya di pinggir jalan. "Untuk anakku," katanya. Aku mengangguk. Tidak ada air mata kali ini, hanya senyum tipis yang terasa utuh. "Tempat ini sudah berubah," ucapnya. Aku tidak lagi takut. Aku melihat bunga itu tertiup angin, berdiri kecil namun tegak, seperti tanda bahwa luka bisa menjadi taman jika dirawat. Malam terakhir Ramadan tiba, kami mengadakan doa bersama. Tidak ada cerita horor, tidak ada peringatan keras, hanya harapan. Saat azan berkumandang, aku memandang langit. Rasanya seperti menutup satu bab panjang dalam hidupku. Dan di dalam diriku tumbuh kesimpulan yang sederhana. Kegelapan tidak selalu kalah oleh cahaya besar. Kadang ia pergi karena tidak lagi menemukan alasan untuk tinggal. Takjil bukan lagi tiket menuju pertukaran, melainkan undangan untuk berbagi. Jalan bukan lagi gerbang rahasia, melainkan jembatan antar manusia. Dan aku bukan lagi calon korban, melainkan saksi perubahan. Bab ke-9 berakhir bukan dengan jeritan, melainkan dengan langkah pulang, seperti sungai yang akhirnya kembali ke laut tanpa membawa bangkai masa lalu. Karena ketika makna dijaga, tidak ada pintu yang tersisa untuk pesugihan. Yang ada hanya satu jalan panjang, terang oleh niat baik, tempat setiap orang boleh singgah tanpa takut menjadi tumbal. Namun, pertanyaannya belum selesai. Jika pintu itu sudah tertutup, lalu kenapa masih ada orang yang mendengar bisikan di jalan ini setiap malam Jumat? Apakah benar semuanya sudah berakhir, atau hanya berpindah tempat? Cerita berikutnya akan membuka jawabannya.